untuk orang yang kalau misalnya lagi bicara di depan umum itu pengen cepat-cepat selesai gitu Bu. Jadi saya bisa ngatur tempo sehingga ngomongnya kadang ya terlalu cepat gitu. Nah itu bagaimana cara mengatasi pengaturan tempo seperti itu gitu. Yang pertama, yang kedua, kadang ketika kita berbicara di depan umum kan kalau kita gugup pasti ada namanya tuh blank gitu ya. Yang udah kita siapkan terus tiba-tiba hilang gitu kan. Nah itu bagaimana cara kita menyikapi ketika kita dalam posisi seperti itu gitu. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Waris langsung saya jawab juga ya. Oke, Pak Angga ya. Ini pertanyaan Pak Angga tadi yang terlalu cepat, bukan ingin cepat-cepat selesai, cuman mungkin intonasi atau tadi itu ya, apa namanya, irama ya Pak Angga dalam melakukan public speaking itu terlalu cepat gitu ya Pak ya? Ya. Menurut audiens itu, apa menurut Bapak sendiri? Menurut saya sih. Oh, menurut Bapak? Iya. Oke. Oh, jadi Pak Angganya pengen cepat-cepat ngeberesin gitu ya, pengen cepat-cepat selesai gitu. Oke. Oh, ini kali beda kasus ya kalau sama saya. Jadi kalau Pak Angga itu pengen cepat-cepat selesai forum ini karena mungkin sudah tidak nyaman dalam melakukan public speaking. Gitu ya mungkin Pak ya? Nah, karena dalam melakukan public speaking, seorang public speaker itu harus merasa nyaman dulu, Pak. Harus merasa nyaman, harus enjoy dengan apa yang mereka sampaikan. Gitu kan ya. Jadi kita tidak ingin buru-buru menyudahi sebuah forum tersebut. Nah, itu makanya harus dilihat kira-kira topik yang disampaikan oleh Pak Angga itu sesuai atau tidak dengan minat dan background-nya Pak Angga, gitu kan ya. Lalu audiens yang dihadapi oleh Pak Angga itu juga apakah mereka tertarik dengan topik yang Pak Angga sampaikan, ya. Nah, dua hal tersebut akan efeknya itu akan membuat kenyamanan di kita, baik dari speaker maupun dari si audiens, gitu kan ya. Nah, sehingga kita mungkin tidak ingin merasa akan pengen cepat-cepat membereskan forum ini. Kecuali kalau misalnya tadi yang Pak Angga maksudkan adalah intonasi Pak Angga terlalu cepat untuk menyampaikan suatu materi, itu pernah dialami juga sama saya, Pak. Ya, kenapa saya pernah tahu, oh ternyata gaya bicara saya, gaya mengajar saya menurut audiens terlalu cepat. Karena di kampus kami tiap akhir semester ada evaluasi dari mahasiswa untuk dosen-dosennya, dan mereka bisa menyampaikan apapun juga gitu ya, baik pujian atau keluhan gitu ya kepada dosen. Mungkin di sini ada Waris dan Neti ya yang punya pengalaman. Nah, di situ pada saat saya melihat dari 40 anak yang menyebutkan intonasi saya terlalu cepat dalam mengajar, itu mungkin ada sekitar 7 orang. Walaupun tidak setengahnya, tapi itu menjadi evaluasi buat saya. Oh, ternyata saya pada saat mengajar itu terlalu cepat. Nah, tipsnya Pak Angga dalam melakukan public speaking, mau pertama kali, mau udah kesekian kali, minta tolong rekan Pak Angga atau pihak panitia untuk merekam pada saat Pak Angga melakukan public speaking. Nah, setelah itu Pak Angga bisa melihat rekaman itu dan bisa evaluasi diri. Oh, tadi yang kira-kira kurang di saya, atau kira-kira apakah saya kecepatan atau tidak, itu bisa dilihat dari video rekaman. Itu salah satu tips yang efektif. Karena dengan kita melihat evaluasi diri kita sendiri, gitu ya, dengan video yang sudah direkamkan oleh rekan kita, itu bisa menjadi pembelajaran kita untuk kedepannya, supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, itu mungkin evaluasinya bisa dari situ, Pak Angga. Lalu yang kedua tadi tentang gugup, langsung blank. Nah, itu bukan Pak Angga saja yang mengalami. Nah, itu kalau kita tidak di bulan Ramadan, Pak, tips yang paling simple itu adalah Pak Angga itu minum. Jadi misalnya sedang menjadi public speaker, tiba-tiba, saya pernah Pak, tiba-tiba saya sedang jadi public speaker, tiba-tiba hilang aja, kira-kira apa tadi yang saya bicarakan gitu. Tiba-tiba benar-benar ngeblank. Itu saya bisa disisipkan mungkin semacam ice breaking. Mohon maaf pada audiens, saya izin minum sebentar, itu nggak masalah. Kita minum aja. Setelah minum, tarik nafas dalam, itu insya Allah kita langsung akan ingat lagi. Dan itu mungkin diakibatkan, mungkin Bapak Ibu di sini juga ya lebih pakar. Salah satu hal yang membuat kita mungkin tidak konsentrasi atau bisa kehilangan tiba-tiba blank,
bisa kita kurang tidur, bisa kita kurang minum, kurang makan, kurang istirahat, itu bisa membuat hal seperti itu. Makanya seorang public speaker, jika besoknya misalnya akan tampil, perlu dipersiapkan kondisi fisiknya juga, seperti itu. Tapi pada saat Pak Angga lagi praknya lah ya, istilahnya lagi praknya tiba-tiba ngeblank, izin minum ke audiens, tarik nafas yang dalam, itu akan mengembalikan kembali ingatan kita untuk apa yang kita sampaikan. Seperti itu mungkin tipsnya Pak Angga, karena itu pernah saya rasakan juga, pernah saya alamin juga. Baik, terima kasih Bu Manta. Oke, sama-sama. Barangkali ada yang mau nanya lagi, Ibu, Bapak? Saya Pak, tadi tes. Pak Dwi ya? Saya, Oke, Pak Dwi, silakan Pak Dwi. Pak Adi. Oh, Pak Adi. Sebentar. Oh, Pak Adi. Oke, Pak Adi Septia ya? Iya, betul. Oke, ya, Pak Adi, silakan Pak Adi. Satu pertanyaan aja Bu dari saya, jadi bagaimana cara menyikapi di saat kita dituntut untuk menjadi public speaker yang profesional, tetapi kita misalkan sedang sariawan atau sakit gigi, itu seperti apa cara menyikapinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Oke, Pak Adi, ini pertanyaannya cukup menohok ya. Ini nggak saya prediksi ya pertanyaan ini, cuman memang ini nyatanya bisa terjadi gitu ya. Pertanyaan dari Pak Adi, sekarang Pak Adi udah dianggap oleh audiens, oleh masyarakat seorang public speaker yang profesional. Jadi dalam keadaan apapun sudah mengiyakan untuk mengisi sebuah acara, nggak mungkin dibatalkan, mungkin ya seperti itu. Tapi keadaan Pak Adi sedang sakit gigi, Pak Adi atau sedang sariawan. Nah, sekarang mungkin yang bisa mengukur kapasitas kapasitas kemampuan kita itu kan kalau kayak sakit secara fisik itu di luar kekuasaan kita ya Pak Adi ya. Maksudnya kita juga nggak pengen pada hari kita tampil kita sedang sariawan atau sakit gigi. Tapi kita bisa mengukur kira-kira fisik kita kuat nggak untuk melakukan atau menjadi narasumber pada hari tersebut. Karena yang disebut misalnya tadi public speaker profesional, ya kalau yang namanya sedang dikasih sakit gigi atau sariawan yang benar-benar tidak tertahan, kalau dalam sebuah event itu namanya force major, mungkinnya Bapak pernah dengar kali ya, itu ya kayak sekarang kita lah, sedang pandemi COVID ini kan mungkin cukup mendadak, ya ini kan sesuatu hal yang maksudnya di luar kekuasaan kita. Sama dengan Pak Adi misalnya diklaim sebagai public speaker profesional, namun dikasih sakit gigi yang kira-kira mungkin fisiknya Pak Adi tidak bisa menerima dan kayaknya nggak mungkin untuk melakukan public speaking pada hari itu sah-sah aja sih Pak sebetulnya untuk meng-cancel. Tapi mungkin dengan beberapa resiko yang mungkin dianggapnya nanti tidak profesional gitu ya, atau ya udah nggak usah diundang lagi lah Pak Adi. Nah itu bisa jadi seperti itu. Tapi kemampuan kita untuk melakukan public speaking itu kita sendiri yang mengukur. Saya kira-kira kalau misalnya dalam keadaan sakit gigi, melakukan public speaking, itu akan bisa efektif nggak gitu. Dan materi yang akan disampaikan kepada audiens akan menyerap nggak, bermanfaat atau enggak. Nah kan itu kan bagian dari pertimbangan seorang public speaker yang profesional juga. Jangan kita memaksakan keadaan fisik kita lagi tidak baik, kita memaksakan sehingga nanti malah tidak ada kebermanfaatan untuk audiens. Nah, jadi mungkin kita yang bisa menilainya Pak Adi. Misalnya Pak Adi merasa, cuman sariawan mah, minum-minum dikit, atau kita misalnya kumur-kumur dikit pakai obat sariawan dulu, bisa. Nah, itu silakan langsung bisa terus dijalankan. Tapi kalau untuk sakit gigi, mungkin kan sakit gigi juga mungkin tidak bisa diprediksi ya seberapa sakitnya gitu. Kalau kira-kira benar-benar sudah tidak mampu, itu sebaiknya kita meng-cancel sih Pak Adi, dibandingkan nanti kita malah sudah diklaim sebagai public speaker profesional, tapi pada saat kita melakukan prakteknya tidak seperti yang diklaim oleh seseorang gitu kan. Jadi itu akan membuat personal branding, pencitraan diri kita juga akan menjadi tidak bagus gitu, tidak baik. Mungkin seperti itu Pak Adi. Oke, siap Bu. Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak ya, nggak sariawan, nggak sakit gigi. Nggak Bu, cuma haus. Terima kasih banyak. Untuk Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan?
Kalau nggak ada saya lagi. Nyambung, Pak. Bu, Siapa? saya boleh nggak, Bu? Boleh Pak Opik. Opik, Bu. Ya udah. Oke, Pak Opik. Silakan Pak Opik. Pak Opik lagi di dekat kolam ya? Ya, Bu. Alili punten sak hiji weh. Sok. Saya lagi di depan rumah, Pak, Bu. Karena kalau di dalam anak saya suka ganggu, jadi takut ke fokus. Oh, diamankan ya Pak ya? Curhat. Terima kasih Bu kesempatannya. Mohon izin. Ya, silakan Pak Opik. Yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya ada sedikit pengalaman lah. Kalau ketika saya akan berpresentasi gitu kan, ketika audiensnya tuh yang lebih senior bahkan yang ahli gitu, itu yang jadi makin gugup. Udah pertama memang pas mau presentasi memang ada sedikit gugup, keduanya dihadapkan dengan audiensi yang lebih senior dan ahlinya gitu. Itu yang makin gimana kalau misalnya presentasi saya ada yang salah atau ada materi yang salah juga. Nah itu solusinya kayak gimana Bu ya mengatasi kondisi tersebut? Itu aja sih Bu, terima kasih. Oke, baik Pak Opik. Nah ini saya perlu menekankan Pak Opik merupakan orang yang beruntung justru kalau audiensnya adalah mungkin lebih pakarnya atau senior tuh dalam arti senior dalam pengalamannya atau senior dalam umur Pak? Senior dalam pengalamannya Bu. Pengalaman gitu ya maksudnya ya? Iya, lebih pengalaman lah gitu. Oke, nah justru Pak Opik di sini beruntung kalau menurut saya gitu kan ya. Jadi Pak Opik tetap kalau untuk mempersiapkan tadi ya untuk menjadi seorang public speaker dari mulai bahan, dari mulai penampilan fisik gitu ya, kesiapan mental dan sebagainya tetap harus dipersiapkan dengan baik. Namun untuk audiensnya itu lebih senior atau lebih berpengalaman, itu tidak perlu menjadi bumerang sebetulnya bagi Pak Opik, karena itu adalah menjadi hal yang justru menurut saya kesempatan bagi Pak Opik untuk mendapatkan evaluasi dari mereka. Misalnya gini, dalam sebuah forum biasanya kan panitia menyediakan forum feedback ya, biasanya kayak kuesioner feedback untuk penyelenggaraan acara, baik dari segi penyelenggaraan secara prasarana, sarana, sampai ke narasumber seperti apa. Nah, kalaupun tidak disediakan oleh panitia, Pak Opik bisa meminta tolong gitu kepada panitia, boleh nggak disediakan kuesioner feedback daripada audiens terhadap narasumber. Nah, justru kalau menurut saya adalah Pak Opik seseorang yang beruntung jika audiensnya adalah senior dalam hal itu, ya, dalam hal yang Pak Opik sedang laksanakan. Karena dengan Pak Opik berinteraksi dengan mereka, Pak Opik bisa mendapatkan feedback dari mereka tadi ya, melalui misalnya teknisnya dengan kuesioner, itu akan menjadi evaluasi untuk Pak Opik, dan itu akan bisa kritik membangun lah Pak istilahnya gitu. Pak Opik bisa di situ bisa menilai diri Pak Opik, oh ternyata dari audiens penilaian saya seperti apa. Ya, di luar hal itu Pak Opik tetap harus mempersiapkan semaksimal mungkin gitu ya, tidak perlu melihat oh ini audiensnya lebih senior, audiensnya lebih pakar. Justru kalau saya berpikir positif, oh dengan kepakaran audiens ini saya bisa mendapatkan pembelajaran secara gratis gitu ya, saya bisa mendapatkan evaluasi secara gratis dari mereka. Ya, sehingga maksudnya untuk kedepannya Pak Opik bisa mempersiapkan dan bisa melihat hal-hal yang kira-kira misalnya dari hasil evaluasi yang bisa nanti ke depannya tidak dilakukan oleh Pak Opik. Misalnya hasil evaluasinya ada yang negatif nih misalnya. Bapak terlalu kenceng misalnya ngomongnya, Bapak terlalu ini ngomongnya misalnya. Nah, hal itu bisa menjadi evaluasi diri yang nanti ke depannya Pak Opik bisa persiapkan lebih baik. Atau bahkan jika komennya positif semua, nah itu akan membuat Pak Opik lebih menaikkan percaya dirinya Pak Opik. Sehingga nanti ke depannya pasti Pak Opik akan lebih pede lagi dengan melakukan public speaker, terutama di hadapan orang-orang yang mungkin jam terbangnya lebih tinggi. Jadi kalau menurut saya itu bukan hal yang negatif Pak Opik, itu diambilnya dari hal yang positifnya. Pak Opik termasuk orang yang beruntung karena audiensnya adalah justru pakar-pakar. Walaupun pasti rasa gugup akan lebih tinggi, ya rasa cemas akan lebih tinggi. Nah itu silahkan Pak Opik latihan dengan beberapa hari atau persiapan mungkin seminggu sebelumnya. Bisa persiapan tadi sambil ngaca, sambil latihan senyum, latihan pernafasan, artikulasi suara gitu ya, dengan mempersiapkan bahan presentasinya yang mungkin bisa disiapkan melalui
PowerPoint atau handout. Seperti itu mungkin Pak Opik. Pak Opik kok nge-freeze? Beku. Terima kasih Bu Manta. Oke, mudah-mudahan menjadi pencerahan ya untuk Pak Opik. Masih ada waktu Bu buat pertanyaan selanjutnya? Masih, silahkan. Chris. Saya Pak Lili. Yang mau bertanya, mungkin di 1 atau 2 pertanyaan lagi. Ya. Saya Pak Lili. Oh, Pak Lili. 2 aja pertanyaan langsung Bu Marta. Boleh Pak Lili. Pertama, pada saat mau presentasi, bagaimana caranya kita sebagai public speaker itu menanggapi audien yang menganggap topik yang akan kita sampaikan itu tidak penting menurut mereka. Ya. Kemudian yang kedua, ini juga pengalaman pada saat kita presentasi di public speaker, tiba-tiba waktunya dipotong. Ya. Terima kasih. Oke Pak Lili, mudah-mudahan kedengar ya, suara saya masih terdengar ya. Terdengar. Oke, yang pertama mungkin tadi audiens menganggap tidak penting topiknya. Nah, tadi mungkin ada di materi salah satu materi yang saya sampaikan, memang pada saat kita melakukan public speaking, kita memang harus melihat dulu audiens kita siapa, lalu ketertarikan mereka itu di bidang apa, gitulah kasarnya mungkin gitu ya Pak Lili. Jadi kalau kita misalnya diundang menjadi narasumber, sebetulnya kan kita sudah ditentukan ya Pak ya tadi topiknya. Misalnya Bu Marta, silakan menjadi narasumber untuk sharing tentang public speaking. Nah, lalu peserta yang hadir itu kemungkinan besar adalah orang-orang yang tertarik untuk melakukan public speaking. Nah, tapi kalau misalkan di kasusnya Pak Lili nih, mungkin topiknya mereka sudah tahu kan pasti ya, menjadi audiens mereka sudah tahu mungkin topik yang disampaikan Pak Lili adalah tentang apa Pak contohnya? Mungkin pengalaman pribadi ini ya? Ya. Topiknya tentang apa Pak? Ya mungkin misalkan tentang menyusun PTK misalkan Bu. Oh menyusun PTK. Nah Bapak ini penelitian tindakan kelas kan ya Pak ya? Maksudnya ya? Ya. Nah ini PTK itu mungkin kan sesuatu hal yang jujur aja mungkin agak boring ya Pak ya? Materinya, gitu kan ya agak boring gitu. Karena kami di kampus juga dosen diberikan kesempatan ada hibah PTK tuh, hibah penelitian tindakan kelas dan kebetulan saya jarang ikut karena itu memang materinya kan mungkin agak boring lah ya Pak ya sebetulnya. Nah gitu. Nah audiens yang Bapak hadapi ini adalah mungkin audiens yang mungkin tidak tertarik dengan topik PTK. Tapi kalau misalnya audiens tersebut adalah guru-guru atau misalnya audiens yang memang ingin mengetahui lebih lanjut tentang PTK karena mereka kan diwajibkan untuk melakukan ya Pak ya. Guru-guru kan diwajibkan melakukan penelitian tindakan kelas ya Pak ya. Oke. Nah, justru kalau misalkan ini kebermanfaatannya jangka panjang apalagi untuk guru-guru, seharusnya audiens itu kan akan tertarik untuk mendengarkan langkah-langkah, akan respect dengan narasumber yang menyampaikan hal tersebut. Nah, jadi mungkin ini bisa evaluasi untuk Pak Lili mengenai materinya. Nah, ini yang agak PR sebenarnya untuk Pak Lili harus bekerja keras. Gimana mengemas materi PTK tapi menjadi materi yang tidak membosankan. Gitu, Pak. Karena kan mungkin kalau kita kadang mendengarkan theoretical banget, mungkin ngantuk gitu ya Pak ya, mungkin bosen. Nah, mungkin Bapak bisa diselipkan dengan praktek-praktek Pak. Nah kan pada saat melakukan PTK itu kan sebenarnya kita kayak membuat proposal ya Pak ya. Nantinya kan outputnya membuat proposal ya Pak ya. Kalau PTK. Nah nanti mungkin di materi yang sudah disampaikan Pak Lili, selain disampaikan dengan tadi ada ice breaking, dengan bercanda yang tidak overconfidence, bisa diselipkan praktek. Ya prakteknya misalnya membuat draft untuk proposal PTK seperti itu. Nah, karena memang materi ini memang materi yang cukup mungkin membosankan. Nah, itu pintar-pintarnya gimana caranya kita mengemas sebuah materi yang membosankan ini menjadi lebih interaktif, Pak. Mungkin diselipkannya sama praktek. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, presentasi dipotong itu pada saat Bapak lagi mempresentasikan makalah, bukan, Pak? Halo, Pak Lili? Iya. Ya. Karena mungkin gini Pak, kalau dalam sebuah forum, ya apalagi misalnya narasumbernya ada beberapa,
Ya misalnya ada 3 narasumber lah dalam waktu misalnya 2 jam misalnya. Dan narasumber itu sebetulnya sudah diplot kan Pak ya, masing-masing narasumber berbicara misalnya 30 menit. Nah, tetapi kadang kan narasumber yang aktif, yang interaktif, dia malah lebih gitu ya dari waktu yang sudah ditentukan. Itu panitia meng-cut wajar kalau kata saya, tapi sebelumnya dia sudah memberikan peringatan. Nah, tadi dengan isyarat tangan itu yang tadi saya bahas di materi. Biasanya panitia memberikan isyarat tangan bahwa waktu yang tersisa bagi narasumber misalnya hanya 5 menit lagi. Kadang-kadang kan seperti ini gitu ya Bu ya isyaratnya, atau misalnya 5 atau pakai kertas dituliskan, nah seperti itu. Nah jadi pada saat sebelum meng-cut public speaker tersebut di-cut pada saat sedang presentasi, biasanya panitia sudah mengingatkan. Nah itu sebetulnya hal yang wajar Pak, karena itu terkait dengan durasi waktu. Durasi. Apalagi kalau misalnya Bapak nanti menjadi narasumbernya di media televisi. Nah, itu sangat strict banget, Pak. Jadi kalau waktu durasi hanya 20 menit, memang harus 20 menit. Karena nanti dia akan ke segmen selanjutnya kan, Pak, seperti itu. Jadi itu wajar sebetulnya di-cut, tetapi sebelumnya pasti mungkin diingatkan terlebih dulu. Seperti itu, Pak Lili. Ya. Ya, makasih Bu Marta. Oke, sama-sama Pak Lili. Terima kasih, Bu. Oke, Waris, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ibu. Oke, mungkin kalau misalnya tidak ada yang bertanya lagi, tadinya saya pengen latihan pernafasan ya, cuman agak susah sebetulnya kalau online. Karena, atau saya mungkin menjelaskan saja, kalau latihan artikulasi gitu ya, atau pernafasan itu, seperti kalau Bapak Ibu misalnya sudah pernah ada yang ikut les nyanyi, seperti itu gitu. Jadi kita melakukan humming. Pernah mendengar mungkin ya istilah humming? Nah, Bu Sarah udah ngangguk-ngangguk tuh. Bu Sarah ya? Pernah mendengar istilah humming? Jadi kita semacam bergumam, tapi dengan nada yang tadinya nada rendah, lalu naik ke nada tinggi, lalu sampai ke nada yang paling tinggi. Nah, itu kan kita belajar humming. Kayak mendengung misalnya, atau mia, mia, mi, gitu. Misalnya itu nada pertama. Lalu kita akan lanjut lagi ke nada yang lebih tinggi, lebih tinggi. Nah, itu adalah salah satu teknis pernafasan. Ya, dengan kita melakukan humming, dengan kita melakukan humming dari nada terendah sampai tertinggi, itu akan membuat kita akan stabil nafasnya. Jadi pada saat kita melakukan public speaking, waktu-waktu untuk menghela nafas, menarik nafasnya itu kita udah biasa. Nah, mungkin di sini ada yang pernah punya pengalaman itu tadi nggak, les nyanyi? Nggak ada ya? Ya mungkin tadi contoh humming Bapak Ibu bisa mempraktekkan nanti di rumah. Ya tadi ya misalnya mia, mia, mi. Itu nada pertama. Lalu yang selanjutnya mia, mia, mi. Lebih tinggi lagi. Lalu mia, mia, mi. Sampai nada kelima aja. Nah, itu dilakukan setiap hari. Lalu humming itu gitu. Latihan menggumam gitu ya, humming seperti itu. Nah, itu akan melatih suara kita. Sehingga kita melakukan public speaking, intonasi kita, irama kita, insya Allah nggak akan membuat Bapak Ibu tersendat walaupun lagi puasa. Kadang kita kalau lagi semangat-semangatnya melakukan public speaking, lagi ngomong, tiba-tiba kayak mau nelen ludah, pernah merasakan mungkin Bapak Ibu? Yeah. Kayak mau nelen ludah, jadi kepotong gitu. Nah, itu sesuatu yang wajar, cuman itu kalau kita lakukan tadi artikulasi pernafasan, kita melakukan latihan pernafasan, latihan humming, insya Allah itu akan terhindar lah. Apalagi kalau lagi bulan puasa gini, melakukan public speaking, nggak bisa minum, kering kan Pak, tenggorokan? Kan tenggorokan kering. Nah, itu yang menjadi mungkin kendala. Tapi ya itu bisa disiasati dengan, ya kita persiapkan diri sebisa mungkin pada saat mungkin pas sahur, seperti itu. Nanti mungkin di lain waktu, mungkin Bu Dwi kita bisa bertemu lagi gitu ya, nanti secara offline, dan kita akan praktek latihan artikulasinya, latihan pernafasannya secara offline. Dan itu akan lebih efektif. Seperti itu. Nah, untuk sementara mungkin Bapak Ibu nanti bisa latihan dulu di rumah. Tadi yang pertama, lihat kaca, latihan senyum, gitu ya, dengan pembukaan dari mulai Assalamualaikum sampai sampai akhir penutupannya. Lalu latihan tadi pernafasannya dengan humming dan juga dengan melakukan
tadi olah vokal lah. Olah vokal dari nada terendah sampai nada tertinggi sebisa mungkin aja, nggak usah dipaksain sampai nafasnya habis gitu. Oke, sebisa mungkin sampai nada tertinggi. Setiap hari coba dilakukan barang cuman 3 menitan, nah itu akan membuat lebih efektif dalam kita melakukan public speaking. Mungkin itu tipsnya Bapak Ibu. Iya. Jika ada yang mau ditanyakan lagi, silakan masih ada waktu. Namun jika tidak, mungkin nanti saya akan memberikan simpulan dulu gitu ya, simpulan bagi Bapak Ibu semua mengenai public speaking. Intinya adalah Bapak Ibu yang pertama harus menumbuhkan rasa percaya diri, ya, tapi tidak overconfidence. Rasa percaya diri akan bisa timbul jika Bapak Ibu juga terus latihan tadi. Latihan tersenyum di depan kaca gitu ya, latihan tadi berbicara barang 3 menit. Dan jangan lupa untuk latihan silahkan direkam pakai video telepon atau handphone, dan itu akan menjadi evaluasi untuk Bapak Ibu. Lalu tadi latihan pernafasan gitu ya, dengan humming dan juga olah vokal. Dan yang terakhir, siapkan mental dan fisik. Jangan lupa satu hal lagi untuk dalam melakukan public speaking yang kadang terlupa, penampilan fisik harus diperhatikan. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Dari mulai mimik muka gitu yang tersenyum gitu ya. Kalau sebagai seorang public speaker nggak boleh manyun, baut gitu ya Pak ya, harus terlalu tersenyum gitu kan ya. Karena first impression dari audiens itu akan melihat, oh ini seorang public speaker-nya ramah dan sebagainya. Ya, supaya enak dilihat. Dari mulai pakaian, rambut, ya kalau yang nggak pakai jilbab, mungkin yang ibu-ibu rambutnya harus diperhatikan gitu ya, kerapihan. Dari mulai pakaian, sepatu, itu lalu postur tubuh, gerakan tubuh itu perlu diperhatikan. Kadang hal kecil, tetapi itu hal yang penting perlu diperhatikan oleh seorang public speaker. Mungkin seperti itu, Bapak Ibu. Waris, saya kembalikan ini ke Mas Waris. Ini juga MC dari angkatan berapa, Waris? Saya lupa. 2018 ya? Generasi milenial nih, Bapak Ibu. Iya, Bu. Mungkin sekian ya. Demikian, Bapak dan Ibu. Acara yang kita selenggarakan kali ini telah berakhir. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah bersedia membantu pelaksanaan kegiatan ini sehingga berlangsung dengan lancar. Kami juga memohon maaf sekiranya ada kekurangan selama persiapan maupun pelaksanaan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga ketemu lagi dalam keadaan sehat. Amin. Mas, sebelum ditutup, mohon izin di luar ini. Iya, boleh Bapak. Mumpung ini Bapak siapa yang ngomong? Pak Tegar. Oh, Pak Tegar, gimana? Mangga Pak Tegar. Lagi live semua. Di sini ada Senam, Bema, terus senam. Ya, salah satu yang sedang berulang tahun hari ini. Oh, siapa Pak yang ulang tahun, Pak? Pak Windarto. Ada Pak Windarto di sini. Selamat ulang tahun, Pak Windarto. Bentar, saya belum melihat. Ada pakai handphone Pak Bayu dia. Ada pakai handphone Pak Bayu. Ini Dwi Bayu. Ya. Bapak bisa nyarios atau Pak Win nyarios. Bisa dikeluarkan ininya mukanya, Pak? Ada di Dwi Bayu, namanya di Dwi Bayu. Ini ada Windarto tapi tidak ada videonya. Malu wajahnya udah tua. Bayu. Ya, mungkin Pak Windarto sedang berulang tahun. Pak Tegar mau memimpin untuk menyanyi. Selawatan. Silakan aja sama yang lain. Selamat ulang tahun Pak Windarto, sehat selalu, sukses selalu ya Pak Windarto, meskipun tidak muncul mukanya gitu ya, doa dari kita semua di sini selamat ulang tahun, keberkahan selalu ya Pak untuk Pak Windarto dan kita semua. Juga mungkin untuk Bapak Ibu semua tadi sebelum nanti ditutup lagi sama MC sama Mas Waris, saya juga mengucapkan mohon maaf jika dalam berinteraksi saat ini karena keterbatasan ruang dan waktu gitu ya, mungkin ada kekurangan. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa sharing lagi Bapak Ibu yang lebih efektif. Amin. Kita bisa lebih banyak praktek karena sebetulnya ilmu public speaking itu harus lebih banyak praktek dibandingkan teori. Nah, jadi nanti mungkin saya akan berkoordinasi lagi sama Bu Dwi gitu ya, sekalian silaturahmi nanti ke YPAC. Kita nggak ada salahnya nanti kita sharing dan praktek secara langsung gitu ya di YPAC atau di Telkom University.
Ya, tapi dengan segala keterbatasan, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan mudah-mudahan sharing ilmu saya ini dapat diterima dengan baik dan jika ada pertanyaan lebih lanjut, itu tadi nanti saya akan share slide-nya di bagian halaman terakhir ada tulisan let's keep in touch gitu ya. Jadi saya ada mungkin beberapa media sosial di Instagram, di Facebook, nomor WA silahkan nanti yang akan ada pertanyaan gitu bisa japri langsung dan atau kalau kita nanti bisa sharing-sharing terkait public speaking, silakan Bapak Ibu langsung menghubungi kontak-kontak yang saya sudah cantumkan di slide saya. Nanti mungkin akan saya share di lewat Bu Dwi mungkin ya. Seperti itu ya Bu Dwi ya? Ya. Ya. Gimana Bu? Lewat Bu Dwi ya? Nanti akan saya mungkin email melalui Bu Dwi. Atau nanti mungkin bisa minta alamat email Bapak Ibu semua melalui Bu Dwi, nanti akan saya email kepada email Bapak Ibu semua.